Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi dengan NIM C1B02310052. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelembapan, awan, presipitasi, dan vegetasi. Baik, yang pertama yaitu kelembapan udara. Sebelum kita mengenal lebih dalam mengenai kelembapan udara, kita perlu tahu apa sih pengertian dari kelembapan udara itu. Konsep kelembapan udara. Yang pertama, kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara terbentuk uap air. Jumlah uap air yang ada di dalam udara ini sebenarnya adalah sebagian kecil dari atmosfer. Kira-kira hanya berjumlah 2% dari massa keseluruhan jumlah uap air yang ada di atmosfer. Yang kedua, uap air dalam udara hangat memiliki kandungan lebih banyak daripada di dalam udara dingin. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan uap air hasil dari evapotranspirasi. Evapotranspirasi terjadi karena tanah menyerap radiasi matahari dan biasanya terjadi pada siang hari. Yang ketiga, uap air sifatnya kasat mata atau tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kelembaban udara. Dan yang keempat, kelembapan udara dapat dirasakan ketika sedang atau setelah terjadinya hujan, kabut, atau embun. Seperti contohnya, ketika kita sedang berada di dataran tinggi yaitu pegunungan, kita bisa merasakan hawa dingin. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kelembapan udara pada daratan tinggi itu mencapai batas maksimum dan menyebabkan terjadinya kabut. Faktor yang mempengaruhi kelembapan udara. Kelembapan udara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah suhu. Salah satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi kelembapan udara adalah suhunya. Dalam konteks kelembapan udara, semakin tinggi suhunya, maka semakin banyak uap air yang dapat ditampung oleh udara. Sedangkan semakin rendah suhunya, maka semakin sedikit kapasitas uap air dari udara tersebut. Kemudian faktor yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara memiliki perbandingan yang berbanding lurus dengan kelembapan udara. Jika suatu wilayah memiliki tekanan udara yang semakin tinggi, maka udara di sekitarnya akan memiliki kelembaban yang tinggi pula. Hal tersebut terjadi karena uap air yang berada pada udara tersebut tetap, namun volume udaranya mengecil sehingga kelembaban udaranya pun meningkat. Dan yang ketiga yaitu ada pergerakan angin. Angin yang bergerak ternyata juga bisa mempengaruhi kelembapan udara. Hal ini dipengaruhi oleh penguapan dan kondensasi yang terjadi. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi kelembapan udara yaitu kuantitas dan kualitas penyinaran matahari. Jika penyinaran matahari tinggi, maka kelembapan yang tinggi akan menurun. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan uap air yang ada di udara. Penyinaran matahari akan menurunkan kandungan uap air sehingga menyebabkan kelembapan udara pun menurun. Dan faktor yang kelima yaitu ada vegetasi. Vegetasi yakni tumbuhan yang berada pada wilayah tertentu. Vegetasi dapat mempengaruhi kelembapan udara karena mereka melakukan transpirasi ketika sedang melakukan proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini nantinya akan menghasilkan uap air yang akan menguap di udara, sehingga dapat meningkatkan kelembapan udara. Dan yang keenam yaitu faktor yang mempengaruhi kelembapan udara adalah ketersediaan air. Dan yang ketujuh yaitu faktor yang mempengaruhi kelembapan udara adalah ketinggian tempat. Ketika berada di ketinggian tinggi, maka udara akan terasa lebih dingin dibandingkan dengan berada di ketinggian rendah. Hal tersebut dikarenakan kandungan uap air yang berada pada ketinggian tinggi lebih banyak dibandingkan dengan kandungan uap air pada daerah rendah. Oleh karena itulah, semakin tinggi tempat, maka kelembapan udaranya akan semakin tinggi. Dan faktor terakhir yang mempengaruhi kelembapan udara yaitu kerapatan udara. Kelembapan udara dan kerapatan udara saling berkaitan. Ketika kerapatan udara di suatu daerah semakin rapat, maka kelembapan udaranya itu akan semakin tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang awan. Apa sih awan itu dan bagaimana cara terbentuknya?
Awan adalah kumpulan partikel air berupa tetes air atau kristal es yang tampak di atmosfer. Partikel air ini berasal dari perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun atau disebut juga dengan kondensasi. Awan terbentuk ketika udara mengandung uap air atau gas sebanyak yang dapat ditampungnya. Ini disebut titik jenuh dan dapat dicapai dengan dua cara. Pertama, kelembapan terakumulasi hingga mencapai jumlah maksimum volume udara yang dapat ditampung, yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair, hujan, maupun padat salju. Presipitasi disebut hujan, dan tetesan air serta kristal salju jatuh dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi atau gaya gravitasi dan massa berat benda. Karena gravitasi bumi yang lemah, awan dapat tetap berada di atmosfer. Ini merupakan gambar terjadinya proses presipitasi. Selanjutnya yaitu vegetasi. Vegetasi adalah kumpulan dari berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut sebagai komunitas tumbuh-tumbuhan. Beraneka tipe hutan, kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh dari vegetasi. Adalah salah satu contoh vegetasi yaitu hutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan pada video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.